ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Baik yang hadir di kesempatan petang hari ini, demikian pula dengan mereka yang hanya sempat mengikuti melalui siaran online yang disiarkan oleh radio online Palopo Mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan petang ini, sebagaimana schedule yang sudah tetap, kita akan melanjutkan pelajaran tafsir, yang mana kita masih di surah yang kedua dalam urutan Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, salah satu surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang berisi 286 ayat. Nah, dan di pertemuan sebelumnya itu sudah sampai di ayat yang ke 70 ayat. Sebentar. Delapan puluh lima. Nah, itu kemarin ayat 85 sampai dengan ayat 86. Nah, 85 sampai dengan 86. Olehnya di fawaidnya itu di ayat yang ke-86, ulaika alladzina ishtara'ul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun. Mereka inilah termasuk di dalamnya kaum Yahudi, ya, yang mereka mengamalkan sebahagian dari kitab Taurat dan meninggalkan yang lain, disebabkan kepentingan-kepentingan duniawi dan juga memperturutkan hawa nafsu. Dan itu sama saja mereka telah mengganti nilai akhirat yang tidak bernilai, yang sungguh tidak bisa dinilai dengan apapun, mereka ganti dengan kepentingan duniawi. Dan mereka mendapatkan ancaman yang dahsyat, azab, dan tidak ada keringanan akan azab tersebut. Ya, tidak ada keringanan dan juga tidak ada yang akan menolong mereka. Kemudian di ayat yang ke 86, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, dan sungguh-sungguh kami telah ataina, a'tayna, memberikan, menurunkan
kepada Musa sebuah kitab. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Lalu setelahnya kami mengikutinya, yakni setelah diutusnya Nabi Musa diberikan kitab. Setelah Nabi Musa itu diutus lagi rasul-rasul. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dan kami berikan kepada Nabi Isa putra Maryam alaihi salam al-bayyinat. Ma makna al-bayyinat? Petunjuk, bukti, tanda dan yang semisal dengan itu. Wa ayyadnahu ay wa qawwaynahu. Kami kuatkan dia biruhil kudus, dengan Roh Kudus. Pernah dengar Roh Kudus? Ini ada dalam Al-Quran, Roh Kudus. Naam. Afakullama, alif di depan itu pertanyaan sama dengan hal. Apakah setiap kali ja'akum datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, bima la tahwa anfusukum istakbartum, yang rasul itu membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian istakbartum, kalian menyombongkan diri. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagian dari kalian mendustakan rasul yang datang tersebut, yang diutus tersebut, dan sebahagian dari kalian malah membunuh rasul tersebut. Nah, ini ayat yang ke-87. Dan ayat ke-88 Allah sebutkan alasan mereka melakukan yang demikian. Wa qalu, dan mereka mengatakan, qulubuna gulf, hati kami terkunci, hati kami tertutup. Tapi itu dibantah oleh Allah, bal la'anahumullah, bukan, tapi mereka ini mendapatkan laknatnya Allah, bikufrihim, disebabkan kekufuran mereka, faqalilan ma yu'minun, dan hanya sedikit yang beriman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kedua ayat ini masih berkisar tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, dan pemberitaannya dalam bentuk penegasan. Ada sejumlah taukid di situ. Walaqad, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan kepada Musa. Ini Musa siapa? Musa bin Imran. Antum baca surah Ali Imran. Ma mana Ali Imran? Keluarganya Imran. Salah satunya anaknya namanya Musa. Saudaranya namanya Harun. Nah, Musa bin Imran. Diberikan Alkitab. Kitab apa yang dimaksud di sini? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Nah, ini untuk mengukuhkan dan menguatkan bahwasanya beliau adalah seorang rasul, utusan. Diturunkan kepada beliau kitab. Bahkan setelah Nabi Musa, itu diikuti lagi dengan ar-rusul. Wa qaffayna min ba'dihi, setelah Nabi Musa, min ba'dihi, kami ikuti, ini diutus juga kembali
Rasul. Bukan cuma satu rasul, tapi disebut Rasul. Rasul itu jamak dari kata rasul. Ya. Jamaknya rasul, Rasul. Menunjukkan bahwa setelah Nabi Musa ada sejumlah rasul yang diutus kepada siapa? Kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, dan mereka berhukum dengan Kitabut Taurat, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya. Nah, kemudian ditutup Nabi dari kalangan Bani Israel dengan Isa bin Maryam. Iya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam alaihi wassalatu wassalam al-bayyinat. Ya. Ini ada yang mahdzuf di sini, ya. Kalau dari sisi bahasa, ya, takdirnya itu adalah ayat, ya, ayatim bayyinat, tanda-tanda, ya, yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan, yang menunjukkan bahwa beliau adalah rasul, bukti-bukti yang real dan konkret yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia yang lain, ya. Dan di sini disebutkan al-bayyinat. Al-bayyinat itu jamak dari apa? Al-bayyinatu. Ya. Jamak apa namanya ini? Jamak muannas salim. Ya. Nah, mau tahu jamak muannas salim? Nanti daftar sama Om Roni. Ya. Nah. Iya, beliau sekarang bosnya. Jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, jamak taksir, sampai jamak-jamak. Pokoknya hubungi Om Roni. Ya. 6. Ini jamak muannas salim, menunjukkan bahwasanya bukti-bukti dan tanda-tanda bahwa beliau rasul itu bukan cuma satu. Sebab kalau satu namanya al-bayyinatu. Kalau lebih dari satu, dua namanya kalau dua namanya apa? Al-bayyinatani. Lebih dari dua, al-bayyinat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kita ambil apa yang beliau sampai sebutkan dalam tafsirnya, sebab itu mewakili hampir seluruh penafsiran yang ada dan kita dapatkan dari para ulama. Ya. Iya, di sini al-bayyinat. Iya. Ini diperselisihkan, boleh dikata diperselisihkan dengan banyak penafsiran. Ya, oleh para ulama tafsir, baik yang salaf maupun khalaf. Iya. Dan apa yang disebutkan Syekh Utsaimin bahwasanya ayat bayyinat atau al-bayyinat di situ mencakup ayat-ayat kauniyah, bukti-bukti kauniyah dan bukti-bukti syariah. Bukti-bukti syariah bahwa beliau nabi dan rasul adalah apa? Injil. Diturunkan al-Injil kepada beliau. Itu ya, bayyinat, bukti syariah. Adapun yang kauniyah adalah kemampuan beliau yang tidak dimiliki oleh manusia di zaman itu, bahkan sampai manusia di zaman now. Apa itu? Ada dalam Al-Quran. Kayaknya di juz yang ketiga, ya. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Di antaranya beliau bisa membuat semacam surah, semacam apa itu kalau dari tanah, dan itu dibuat dalam bentuk burung tayr. Ya, dari tanah liat, ya, minatin, dari tanah.
dia buat seperti burung, lalu fa'anfuhu fihi ruh, saya tiupkan nyawa ke dalam buatan saya itu, fayakunu tayran biidnillah, itu bisa menjadi burung yang terbang, hidup dengan izin Allah. Ini kemampuannya Nabi Isa. Tapi bersamaan dengan itu, coba lihat ayatnya. Fayakunu tayran biidnillah, dengan izin Allah. Ya, beliau sandarkan itu dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ubriul akmah, saya bisa menyembuhkan akmah. Akmah ini a'ma, buta. Tapi ini buta, bedanya buta sejak lahir. Dari lahir memang tidak bisa melihat. Beliau bisa sembuhkan sampai bisa melihat. Thank you. Jazakallah khair. Wa ubriul akmaha wal abrasa, saya bisa sembuhkan juga al-abras, penyakit kusta. Kemudian wa uhyil mauta, saya bisa menghidupkan orang mati. Tapi coba lihat, iya, biidnillah, dengan izin Allah. Ya. Nah, thank you. Dan beliau, ya, anak agak lupa kelanjutan ayat. Iya. Dan makna yang saya sebutkan maknanya, dan saya mengetahui, ya, iya, ma tadakhiruna wa ma, suruh diam dulu itu. Iya. Beliau katakan low battery, please charge. Itu saja butuh di charging. Taib. Nah, nah, lihat, itu butuh di charging. Keimanan kita juga butuh di charging. Terlalu banyak maksiat dan dosa di luar sana yang masuk melalui pandangan, masuk melalui pendengaran, dan kemudian tersimpan dan tersimpul dalam hati kita. Itu melemahkan iman. Butuh di charging. Di antara chargingnya, antum mendatangi majelis ta'lim, majelis ilmu, supaya keimanan itu di-charging kembali. Nah, ini di antara ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kauniyah, yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Setiap kali datang Rasul, mulai Nabi Musa, setelah Nabi Musa diutus Rasul, sampai ditutup dengan Nabi Isa, setiap kali Rasul tersebut datang, dan apa yang mereka bawa dari Taurat dan Injil, bahkan bukti-bukti dari mukjizat Nabi Isa dan mukjizat mereka tetap tidak mau tunduk dan mengikuti. Kenapa?
Sebab la tahwa anfusakum, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Taurat, Injil, Rasul, cukup banyak Rasul diutus kepada mereka. Tapi kalau yang dibawa oleh Rasul tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya Bani Israel, mereka akan tolak. Mereka akan dustakan. Allah sebutkan fafariqam kazzabtum. Mereka sombong, sebahagian dari mereka mendustakan, enggak benar itu. Kenapa? Enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa fariqan taqtulun. Ya. Dan sebahagian mereka bunuh. Tapi coba perhatikan di sini perbedaannya. Kazzabtum dengan taqtulun. Kazzabtum itu menggunakan fiil madi. Nah, bentuk lampau. Sementara taqtulun menggunakan fiil mudhari. Apa faedahnya fiil mudhari? Yufidul istimrar, menunjukkan perbuatan yang kontinu dan terus menerus. Apakah di zaman ini dan di masa yang akan datang. Itu faedahnya. Iya. Kazzabtum, setiap datang langsung didustakan, khalas. Iya. Tapi kalau taqtulun, iya, ini berlangsung terus. Ya, Allah tidak sebutkan fa fariqan kadzabtum wa fariqan qataltum, enggak. Wa fariqan taqtulun. Ya. Nah, ini bejatnya ini Bani Israel. Jeleknya muamalah mereka kepada utusannya Allah. Yang datang kepada mereka itu bukan dai sejuta umat. Bukan dai YouTuber, bukan dai yang terkenal dengan kelucuannya, tapi yang datang kepada mereka adalah utusan Allah. Kalimur Rahman, Musa alaihi salatu wassalam. Diutus lagi setelah Nabi Musa, terus diutus sampai ditutup dengan Nabi Isa. Dikasih bukti-bukti Injil dan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau tidak sesuai dengan maunya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, cuma dua kemungkinan yang mereka lakukan. Didustakan, Allah dusta. Kalau tidak didustakan, dibunuh. Ini Bani Israel. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan sebutkan beberapa faedah terkait masalah itu. Iya. Lalu Allah sebutkan alasannya mereka. Qulubuna gulf. Hati kami itu tertutup. Ada penghalangnya. Itu alasannya. Sehingga mereka tidak mau menerima kata kebenaran. Iya. Mereka memperturutkan hawa nafsu. Tapi itu dibantah oleh Allah. Balla'anahumullahu bikufrihim. Tidak, bahkan mereka ini mendapatkan laknat disebabkan kekufuran mereka. Apa bukti kekufuran mereka? Pertama, mereka mendustakan. Ya. Nah, seseorang yang mendustakan, iya, Rasul, satu saja didustakan Rasul, itu sama dengan mendustakan seluruhnya, kufur. Mendustakan Taurat, kufur. Pelakunya kafir. Mendustakan Injil, kufur. Pelakunya kafir. Ya. Mereka mendapatkan laknat sebab kekafiran mereka. Belum lagi membunuh. Membunuh itu bisa tidak jadi kafir? Bisa jadi kafir tidak? Membunuh itu tidak sampai kepada tingkatan kekafiran. Kecuali kalau dia menghalalkan pembunuhan. Dia menganggap halal membunuh. Setelah ditegakkan hujjah.
disampaikan membunuh haram dan seterusnya. Dia dalam kondisi yang tidak gila, tidak stres, tidak mabuk. Iya. Tidak ada yang paksa dia, tidak ada penghalang. Dia menghalalkan pembunuhan, kufur dia. Nah, taib. Mereka mendapatkan laknat disebabkan kekufuran mereka. Iya. Dan sangat sedikit dari mereka yang beriman. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan tentang Ruhil Kudus. Ini Roh Kudus ini siapa ini Roh Kudus? Ya, para ulama tafsir itu berbeda-beda ya. Ada di antara penafsir mereka mengatakan, iya, di sini disebutkan pula oleh Syekh Muhammad, iya, bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya di antara penafsiran para ulama, iya, Roh Kudus itu, iya, adalah mana Roh Kudus, Ruhul Kudus, roh, jiwa, nyawa. Mana Kudus? Kudus itu artinya tahir. Mana tahir? Suci mi. Nah, ya, iya. Tapi kadang ada kalimat yang sinonim dengan suci tidak disebut tahir. Ya. Nah, makanya kita sebutkan dari sisi bahasa. Taib, Kudus, tahir. Iya. Ditafsirkan oleh sejumlah ulama bahwa makna Ruhul Kudus di sini, iya, adalah ruhnya Nabi Isa sendiri. Ya, ruhnya Nabi Isa. Pendapat yang kedua mengatakan Ruhul Kudus di situ, ya, adalah Injil. Ya, Injil, kitab yang turunkan kepada beliau. Dan pendapat yang ketiga, dan ini pendapat mayoritas ulama tafsir, kebanyakan para ulama tafsir, bahwa Ruh Kudus adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan itulah pendapat mayoritas ulama tafsir. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara petikan penting ya dari ayat ini, yang pertama, ya, ayat ini menunjukkan penetapan risalah untuk kedua nabi yang disebutkan, Nabi Musa dan Nabi Isa. Penetapan risalah bahwasanya mereka adalah rasul. Penetapan bahwasanya diturunkan kitab kepada mereka, Taurat dan Injil. Nah, kemudian di antara petikan pelajaran dari ayat ini juga bahwasanya yang tidak punya bapak, ya, itu disandarkan kepada ibunya. Yang tidak punya bapak, nasabnya disandarkan kepada ibunya. Ya. Isa ibnu Maryam. Naam. Isa ibn Maryam. Makanya jemaah sekalian, mereka yang statusnya adalah, minta maaf, anak zina, bukan anak haram ya. Saya tidak suka istilah anak haram, apalagi anak setan. Anak hasil zina. Iya. Ini walaupun ibunya dinikahi oleh laki-laki yang menzinai dia, ya. Walaupun zina tersebut dilakukan suka-suka, sama-sama suka, tidak ada paksaan, ya. Dan terjadi namanya kehamilan, lalu mereka mau menikah, ya, maka, ya, nasab si anak ini disandarkan kepada si ibu. Sebab anak ini jadi tidak melalui akad nikah yang syar'i.
Ya. Paham maksudnya? Iya, disandarkan kepada ibunya. Iya. Kalau dia perempuan, iya, maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali. Ya. Nah, walaupun bapak biologisnya mau bertanggung jawab, itu urusan lain. Urusan nasab, ya, itu yunsabu ila sahibil firash. Disandarkan nasabnya kepada yang sahibul firash, si ibu. Nah, paham ini ya? Iya. Siapa tahu nanti di sini ada KUA 10 tahun yang ke depan ada kepala KUA. Iya. Nah, jelaskan itu kepada orang yang datang malam mau menikah akibat kecelakaan, ya, ditangkap oleh Satpol PP dan seterusnya. Ya, sekaligus saya ingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan sampai mereka didapat oleh Satpol PP, ya, dikasih nikah dan seterusnya. Sebelum itu terjadi, kalau datang seorang laki-laki yang soleh, entah dia imam masjid, atau naib imam masjid, atau pengurus masjid, soleh, uang panainya kurang, kasih cukup. Daripada nanti ditangkap satu PP baru dikasih nikah. Apalagi sampai kecelakaan baru mau kasih nikah, terjun bebas uang panainya. Jangan tunggu masa itu. Ya, itu yang membuat perzinahan banyak terjadi. Kau pasang uang panai terlalu tinggi. Kau hitung semua pengeluaran mulai dari dia lahir sampai dia selesai S3 haji 17 kali. Kau hitung semua. Bagaimana bisa menikah itu anak? Naam. Jangan jemaah sekalian. Tetapi jangan juga laki-laki ini yang mau menikah, ya, asal-asalan. Ya, tidak ada persiapan. Ya. Kupinang kau dengan bismillah. Gayamu. Mahalnya Al-Fatihah. Masya Allah. Jangan juga seperti itu jemaah sekalian. Ya. Mahalmu adalah seperangkat alat sholat. 38.000 itu. Berikan nilai sesuai kemampuan. Tapi jangan juga bermudah-mudahan. Jangan juga berlebih-lebihan. Mahalnya apa? 1 buah ruko. 1,5 M. Jangan juga berlebih, tapi jangan juga meremehkan. Saya tidak kurang pas 1 perangkat alat sholat. Saya sudah cek harganya 38.000. Masya Allah. Ya, jangan tengah-tengah jemaah sekalian. Ya, tengah-tengah. Jangan kita meremehkan, jangan juga menyusahkan. Ya. Nah, kemudian di antara pelajaran daripada ayat ini juga, ya, bahwasanya ini di antara, ya, keburukan dan kejelekan Bani Israel. Ya, apa itu? Mereka mendustakan nabi mereka sendiri dan mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Ya. Nah, pelajaran yang berikutnya ini cukup penting. Man istakbara 'anil haqqi idza kana la yuwafiqu hawahu min hadhihi al-ummah fa huwa syabihun bi Bani Israil. Siapa saja yang sombong, tidak mau menerima kebenaran, ya. Kenapa dia tidak mau menerima kebenaran? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan kebiasaannya, tidak sesuai dengan adat istiadatnya, tidak sesuai dengan nenek moyangnya, maka, ya, dia telah menyerupai kaum Yahudi. Dia telah menyerupai kaum Yahudi. Kira-kira ada di antara kaum muslimin seperti itu? Ya, ada. Bahkan terkadang, ya, mereka yang sudah hijrah minta maaf. Ya, sudah hijrah. Nah, datang ke Ustadz Fulan. Ya, oh, kenapa pilih Ustadz Fulan? Bagus dia. Dia itu membolehkan kita demo. Ya, nah. Lalu kenapa tidak ke Ustadz Fulan? Tidak boleh katanya demo kalau Ustadz Fulan. Iya. Terus kemana lagi? Oh, nanti kalau masalah ini saya ke Ustadz Fulan. Loh,
Katanya kok tidak mau ke situ. Iya, karena pendapat ini dia katakan iya. Sana tidak, sini saja saya. Iya. Sesuai hawa nafsunya. Iya. Cari ustadznya, iya, sesuai dengan kebiasaannya dia. Sesuai dengan hawa nafsu yang dia miliki, bukan yang benarnya dia terima. Iya. Nah, bukan yang benarnya. Itu banyak jemaah sekalian. Iya. Akhirnya dia seperti apa? Bunglon. Iya. Mutalawin, berwarna-warni, di mana kayak pramuka. Di sana senang, di sini senang. Ya. Nah, kalau di sana lagi ramai, di sana lagi. Iya. Nah. Iya. Kenapa dia ikut dengan pengajian ini? Wah, itu bagus. Kita boleh nanti ta'arufan lewat chat di WA, di inbox, messenger, itu boleh sih katanya Ustadz Fulan ini. Kalau Ustadz Fulan terlalu keras, terlalu mataging, tidak boleh, tidak muka di situ saya. Ini sesuai dengan hawa nafsu, kan begitu? Ya, bukan mana yang benar. Nah, kalau di zaman Nabi Musa saja datang kepada Bani Israel sejumlah bukti Taurat, Injil, mukjizat, mereka tolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Tidak sesuai hawa nafsu kita. Ya. Nah, kenapa kau tidak suka datang itu? Masa tidak boleh katanya maulid? Nah, bagus apa banyak telurnya? Ya. Mending saya ke sana yang boleh maulid. Ya. Kan begitu modelnya ya kita kan? Iya. Hijrah nggak tahu hijrahnya kemana. Hijrah tanpa arah. Iya. Kenapa kau ke Ustadz Fulan? Bagus. Baru dilihat wajahnya kita sudah ketawa. Pokoknya ketawa dari A sampai Z sampai akhir. Baru masuk sudah ketawa maki. Iya. Kalau Ustadz Fulan tegas terus, tegang kita, melotot. Nggak baik itu. Terlalu serius, cepat tua nanti ustaznya. Jadi memang nggak jelas kemana arahnya. Ya. Itu mirip-mirip. Dan memang kata Nabi SAW, iya, atarkabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin zira bi zira. Kalian akan mengikuti itu model-modelnya kaum terdahulu. Iya. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Itu Nabi 14 abad yang lalu. Iya, tapi bukan artinya iya, kan Nabi sudah bilang begitu kita ikut arus saja. Enggak, itu peringatan jangan mengikuti mereka. Kita sudah belajar. Di antara yang kita pelajari saat ini, kaum Yahudi, ya, Bani Israel, ya, tidak mau menerima kebenaran kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, kita tundukkan hawa nafsu, ya, mengikuti kebenaran. Dan hawa nafsu itu bukan dimatikan, tapi dikontrol oleh kebenaran. Diatur, dimanage. Jangan matikan hawa nafsu. Ya. Kalau kau matikan hawa nafsu, ya, maka Anda akan menjomblo sampai mati. Nah, itu tidak ada hawa nafsunya. Ya. Nah, itu di-manage, diatur oleh kebenaran. Jangan dibalik-balik. Iya, hawa nafsu jadi kontrol. Lah, salah. Ya. Nah, ini jemaah sekalian. Ya. Nah, pelajaran penting pula bahwa anna ba'dhan nas yastakbiru 'anil haqq li'annahu mukhalifu li hawahu, ya. Bahwa di antara manusia itu ada yang sombong dari kebenaran sebab tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, alhamdulillah dengan adanya hujan ini itu berkah. Di antara berkahnya kita akan semakin lama di sini. Maka saya akan lanjutkan ini. Ya. Nah. Tapi sudah masuk isya ya? Iya. Kalau begitu faedah-faedah berikutnya akan dilanjutkan di kesempatan yang berikutnya dan saya akan jawab pertanyaan di sini. Ini
Iya. Ini pertanyaan yang keberapa dia kirim, dan tidak enak kalau semuanya tidak ada yang dijawab sama sekali. Bismillah. Ahsanallahu alaika ya Ustaz. Iya. Afwan, mohon izin, apakah boleh bertanya Ustaz? Iya, padahal seingat saya ini pertanyaan yang kesekian banyak ke bawah itu. Ya, minta maaf ya, yang modelnya seperti ini banyak pertanyaannya tet. Tapi saya belum bati-bati. Nah, apakah boleh bertanya Ustaz? Boleh. Satu, ya, Ustaz kalau boleh tahu sampai dari mana ke manakah batas aurat laki-laki? Yang kedua, bagaimanakah hukumnya apabila ipar kita akhwat, kemudian kita sebagai ikhwan melihatnya? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustaz. Wa anta fa jazakallahu khair. Wa fiik barakallah. Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, batasan aurat laki-laki. Ya. Batasan aurat laki-laki ini dari surrah sampai rakabah, mulai dari pusat sampai dengan lutut. Itu batasan aurat laki-laki. Ya. Tidak ada perbedaan baik dalam solat maupun di luar solat. Ya. Namun di dalam solat dia mesti lebih berhati-hati. Termasuk dia dianjurkan, ya, untuk memakai pakaian yang terbaik yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Nah, di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Imamul Baihaqi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma baina as-surratu ila ma tahta as-surrah, ya, ila raqabah min al-awrah. Apa yang berada di bawahnya pusat sampai dengan raqabah, lutut, itu adalah aurat. Ya. Paham? Nah, para ulama berselisih, apakah pusat masuk aurat, lutut masuk aurat? Ya. Itu diperselisihkan sebab konteks hadisnya ma tahta surah, apa yang di bawahnya. Nah, ya, dan yang kita kuatkan adalah pendapat para ulama yang berhati-hati, ya, yaitu memasukkannya termasuk aurat. Sebab kalau kita menyingkap itu bisa akan menyingkap di bawahnya. Nah, iya. Kemudian dari situ menunjukkan bahwasanya paha, pinggul dan pantat adalah aurat. Ya, memang di antara ulama ada yang berpendapat paha enggak termasuk aurat. Tapi itu pendapat yang marjuh, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, pendapat yang lemah. Ya. Nah, al-fakh itu aurah dalam sebuah hadis. Ya. Namanya paha bagian daripada aurat. Ini auratnya laki-laki. Ya. Nah, dengan demikian, ya, aurat ini tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang lain. Ya. Dan juga oleh perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru rajulu ila awratir rajul. Jangan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Ya. Walal mar'atu ila awratil mar'ah. Dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Jangan dibilang kalau ngumpul-ngumpul kayak di belakang sini, ya, di sini belakang sini. Ya, ngumpul, iya. Enggak apa-apa aja buka-buka aurat. Lah, enggak boleh. Ya, laki-laki saja, sama-sama laki-laki nih, sama-sama batangan, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Nah, itu batasan auratnya. Laki-laki, para laki-laki enggak boleh walaupun sama-sama kok laki-laki. Ya.
Demikian pula perempuan tidak boleh. Ya, atas dasar ini jemaah sekalian, maka kita nasihatkan ya kepada saudara-saudara kita yang sudah bersemangat mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah misalnya di masjid, ya, untuk memperhatikan aurat tersebut. Ya, nah, ya, di antara bentuknya jangan memakai pakaian yang pendek ketika sholat. Ya. Dan jangan memakai pakaian atau celana yang ketat ketika sholat. Pakaian yang pendek itu akan menyingkap aurat. Ini sudah banyak kita saksikan. Saya pribadi terlalu sering menyaksikan yang seperti itu. Ya. Pakaiannya kaos. Kaos itu mahal. Singlet yang saya mereknya ratusan ribu harganya. Tapi pendek, begitu ruku kelihatan yang bagian belakang. Iya kan? Itu baru ruku itu. Bagaimana kalau sujud? Bayangkan aja ya. Iya. Kita yang di belakang itu, saya tidak tahu bayangkan apa. Ya. Laki-laki saja yang melihat itu, bagaimana membayangkannya? Ya, nah, apalagi kalau di belakang perempuan yang melihat, bagaimana dalam bayangannya dia? Celana ketat, ya, ketat. Begitu ruku, kelihatan itu, masya Allah. Ya. Hati-hati, bukan cuma wanita yang disuruh tutup aurat, laki-laki juga. Kan sudah tertutup. Iya, jangan membentuk aurat. Ini ibadah. Ya, makanya saya pribadi itu lebih senang pakai jubah ya. Bukan karena jubah itu wajib atau sunnah, bukan. Tetapi itu lebih menutupi aurat. Ya. Nah, ya, sebab yang namanya pakaian yang seperti ini terkait dengan urf, kebiasaan. Nabi pakai jubah sebab semuanya pakai jubah sesuai dengan masyarakat ketika itu. Iya, masyarakat ketika itu pakai sorban, Nabi pakai sorban sebab tidak melanggar syariat. Ya. Ada orang mau mengikuti seperti itu salah paham. Iya, salah paham. Apa kebiasaan di sini? Iya, pakai gamis, pakai batik, pakai koko, itu aja. Itu malah yang lebih sunnah. Iya, dengan catatan ya menutupi aurat. Ini yang pertama. Yang kedua kita nasihatkan kepada saudara-saudara kita, iya, yang kebetulan punya cita-cita menjadi atlet tapi tidak kesampaian. Iya, entah main bola, main futsal, atlet renang, ya. Atlet takraw, tenis meja, ya, jaga auratnya. Jangan pakai celana pendek. Alasannya jersey, pasangannya celana pendek semua. Itu bukan alasan. Banyak yang celana 3/4 kok bisa beli. Ya. Nah, main bola, main futsal, kelihatan auratnya. Anda itu muslim, mana aurah? Aurah itu dari kata al-ar, suatu yang aib. Sesuatu yang malu kita kalau kelihatan. Itu namanya aurat. Aurat ini hanya boleh dan tidak ada batasan kalau kita perlihatkan kepada istri atau suami. Tidak ada batasan. Selain itu jangan. Ya. Ini batasan aurat. Ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Tentang ipar yang ahwat. Ya. Ipar. Ya. Ini bukan mahram. Iparmu itu bukan mahram. Nabi malah mensifati kerabat dari laki-laki, dan itu sama dengan kerabat perempuan. Kadang terjemahkan dengan ipar. Alhamu maut. Ya. Sebelumnya Nabi sebutkan, iyakum waddukhul. Jangan kau masuk ke tempatnya perempuan. Ya. Lalu ada yang bertanya, wa kaifal hamu, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi, ipar itu kematian. Kenapa sampai disifati begitu? Para ulama jelaskan. Sebab orang itu tidak akan begitu mencurigai kalau seseorang bersama dengan iparnya. Kan iparnya, Ji. Padahal justru di situ berbahayanya. Iya. Nah, kalau dia bukan mahram, maka tidak boleh kita pandangi. Iya. Tidak boleh kita pandangi, apalagi dipelototi. Yang boleh itu kalau pandangan tidak disengaja. Ya. Pandangan tidak sengaja. Iya. Dan itu tidak boleh memandang auratnya. Batasan auratnya perempuan,
Ya, seluruh tubuhnya. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Ya, dan para ulama yang menyebutkan semuanya tanpa kecuali. Ya, berdasarkan hadits al-mar'atu awrah, wanita itu seluruhnya adalah aurat. Nah, ini tidak boleh kita lihat ya, tidak boleh dipandangi kecuali pandangan tidak disengaja. Ya, Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu itu pernah bertanya kepada Nabi tentang nadratil fujaah, pandangan yang tiba-tiba, tidak sengaja. Ya, apa kata Nabi? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, isrib basarak, palingkan pandanganmu. Ya. Nah, riwayat Imam Muslim dan di dalam riwayat At-Tirmizi, ya, Ali radhiyallahu taala anhu itu dinasihati oleh Nabi, la tattabi an-nadrata an-nadrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Iya, pandangan pertama untuk kamu. Paham maksudnya? Bukan maksudnya apa ya? Ini tidak ada dosa. Pandangan pertama tiba-tiba tidak sengaja. Ya, bukan maksudnya pandangan pertama dipelototi, bukan itu. Pandangan enggak sengaja. Ya, paham enggak sengaja ya? Tiba-tiba dan seterusnya. Nah, ini tidak ada dosa pandangan pertama. Pandangan yang berikutnya itu sudah berdosa. Nah, maka tidak boleh dipandangi. Iya, seorang laki-laki dan seorang wanita itu memiliki patokan. Iya, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada hamba-hamba Allah laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Ya. Wa kullil mu'minat, demikian pula dengan wanita-wanita beriman, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Ini berlaku umum. Ya. Berlaku umum. Maka sekali lagi hati-hati dengan masalah ini, ya. Ipar itu bukan mahram. Nah, saya kira cukup ini pertanyaan yang bisa kita jawab dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang dengannya kita membangun amalan saleh kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.